biologis. Nah, siapa yang sudah pernah nih? Ada yang mau menjelaskan? Boleh, Mbak siapa? Oh, biologis itu lebih ke arah mana? Yang tahu yang mana? Yang tahu tuh Ah, humanistik. humanistik. Oke, silahkan. Boleh, Mbak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayla Zurat dari kelas 25 RAA. Yang setahu saya itu humanistik. Humanistik itu adalah pendekatan atau stimulus dari lingkungan yang bisa kita ambil dari meniru dari organisme lain. Humanistik ya. Ya, Oke. Ada lagi? Mungkin perspektif lainnya? Ada yang tahu perspektif kognitif? Kognitif ada yang tahu? Psikoanalitik. Nah, ini biasanya yang lebih terkenal ya, Sigmund Freud ya. Oke, siapa yang tahu nih terkait dengan id, ego dan superego? Oke, ya. Kira-kira sudah pada tahu juga ya di perkuliahannya. Nah, ini kita mulai masuk ke perspektif yang biologis dulu ya. Nah, di perspektif biologis ini sebenarnya menekankan bahwa pengkondisian itu melibatkan perubahan hubungan di antara neuron atau sel saraf, di mana perubahan neural itu sendiri diperantarai oleh perubahan jumlah zat kimia tertentu yang dihasilkan oleh otak. Ya, jadi ini lebih ke arah fisik ya, biologi. Nah, kemudian dari perspektif perilaku menekankan bahwa perilaku itu menjadi satu-satunya masalah utama di dalam psikologi ya. Kemudian selain perilaku juga ada perspektif kognitif, di mana perspektif ini menekankan bahwa kognisi mempengaruhi proses mental seperti persepsi, daya ingat, penalaran, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Jadi kognitif ini lebih dipengaruhi oleh pemikiran kita, ya. Biasanya pasti ya perilaku yang kita lakukan itu pasti dipengaruhi oleh kognitif. Nah, seperti itu. Kemudian juga dipengaruhi oleh emosi biasanya, ya. Nah, itu terkait dengan konsep dalam psikologi dasar, ya. Oke. Nah, kemudian perspektif psikoanalitik ya. Nah, ini dari Sigmund Freud ya, bahwa sebagian besar perilaku manusia itu berasal dari proses bawah sadar ya. Dengan proses bawah sadar, Freud memaksudkan keyakinan, rasa takut dan keinginan yang tidak disadari di dalam diri seseorang, tetapi tetap mempengaruhi perilakunya. Nah, ini penting ya. Jadi proses bawah sadar. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah memasukkan masalah-masalah yang kita alami. Masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, itu semua masuk ke alam bawah sadar kita. Ya, ibarat gelas, itu kalau kita isi air, ya, airnya akan penuh, tumpah ya. Nah, kalau sudah tumpah itu pasti akan keluar ya dari gelas. Nah, begitu juga dengan diri kita. Kalau kita isi dengan masalah, kemudian kita isi lagi dengan masalah gitu ya, tanpa kita selesaikan, maka itu semua akan masuk ke ketidaksadaran kita. Kemudian akan penuh ya. Nah, ketika akan penuh ini tinggal nunggu waktu aja gitu ya. Jadi bom waktu gitu ya.
Nah, munculnya dalam bentuk apa? Munculnya dalam bentuk ketakutan-ketakutan, ya, kecemasan-kecemasan. Nah, itu biasanya yang menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kecemasan itu pasti ada, ya. Namanya manusia hidup, ya, pasti ada rasa cemas. Tetapi apakah itu berlebihan atau tidak? Nah, itu yang perlu kita tangani, gitu ya. Kalau misalkan cemas sedikit gitu, nggak masalah. Misalkan dia masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari gitu ya, berarti masih oke. Misalkan nih ya, seorang dosen misalkan, ketika di luar gitu ya, di luar kampus dia punya masalah rumah tangga misalkan ya, dengan suami, dengan istri gitu ya. Kemudian juga ada masalah dengan anak, nah, seperti itu. Tapi ketika dia diminta untuk mengajar ya, ketika dia memberi kuliah, dia mampu memberikan kuliah dengan baik, dengan profesional gitu ya. Artinya kesehatan mentalnya masih baik ya, karena dia masih mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena pada dasarnya manusia pasti punya masalah ya, pasti punya kecemasan. Tapi berlebihan atau tidak, nah itu yang perlu kita tangani ya. Oke. Kemudian ini ada perspektif humanistik ya, bahwa semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar untuk mengembangkan potensinya sampai penuh ya, untuk berkembang lebih jauh dari keadaannya sekarang. Oke. Kebetulan saya suka sekali ya sama dengan Mbaknya, mungkin suka humanistik ya. Oke, karena di sini saya beranggapan bahwa setiap orang, setiap manusia itu pasti memiliki potensi di dalam dirinya, terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dia alami. Ya, nah, bagaimana caranya kita untuk mencari potensi-potensi yang ada di dalam diri? Nah, karena dari potensi itu juga biasanya akan eh, me, mengurangi gitu ya, mengurangi permasalahan kita ya. Dan jadi dengan adanya potensi itu kita kembangkan, kita optimalkan sehingga permasalahan ataupun hambatan kita ataupun kekurangan kita itu akan tertangani ya, seperti itu. Jadi kenapa saya suka sekali dengan perspektif humanistik ya, karena itu tadi setiap orang punya potensi, punya kelebihan ya. Nah, mahasiswa di sini juga pasti punya kelebihan ya. Tinggal digali potensinya apa, coba dioptimalkan ya. Oke. Ini saya ada cerita ya. Dulu itu sempet ya, mungkin Bu Kiki juga tahu gitu ya. Pernah ditanya sama, saya sering ujian ya, sering ujian dengan Ibu almarhumah Prof. Sawitri gitu ya, di Bandung ya. Beliau dari Bandung ya, cuman sudah meninggal saat ini. Mungkin dosennya Bu Kiki juga dulu ya. Nah itu sempat saya beberapa kali ujian dengan beliau. Ketika ditanya, beliau mengatakan gitu ya, bahwa saya itu lebih ke arah humanistik gitu ya. Kamu itu orangnya humanistik sekali, kata beliau gitu. Oke, jadi beliau tahu gitu ya, walaupun cuman mungkin beberapa kali aja ketemu, tapi udah tahu gitu ya. Oh, ini humanistik sekali orangnya. Nah, kemudian beliau bertanya, oke, kalau misalkan kamu ketemu katanya dengan kasus perselingkuhan, nah, apakah kamu tetap menerapkan humanistik itu? Nah, oke, kemudian saya bilang, untuk kasus-kasus perselingkuhan, saya akan memakai teori perspektif
kognitif. Ya, jadi tidak humanistik, tapi saya akan memakai kognitif. Ya, karena apa? Karena dalam perselingkuhan itu biasanya ada distorsi-distorsi kognitif. Ya, nah itu biasanya pasti ada. Ya, ada pemikiran-pemikiran negatif gitu ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, itu yang perlu kita tangani. Ya, seperti itu. Karena biar bagaimanapun namanya perselingkuhan itu pasti tidak dibenarkan. Ya, jadi kita ajak untuk berpikir, ya. Tujuan terapi itu apa sih? Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan insight, ya. Jadi itu utamanya. Tujuan dari konseling, tujuan dari psikoterapi itu adalah untuk mendapatkan insight, ya. Jadi untuk klien itu kalau dia udah dapat insight gitu ya, oh berarti aku salah nih, udah berselingkuh gitu ya. Ada sesuatu yang harus aku rubah. Ada pemikiran-pemikiran negatif yang perlu aku rubah gitu ya, terkait dengan perselingkuhan. Nah, itu berarti dia sudah mulai ada kemajuan, ya. Jadi untuk kasus-kasus tertentu saya akan memakai perspektif kognitif, ya. Tapi untuk kasus-kasus yang seperti mahasiswa gitu ya, mahasiswa misalkan dia punya potensi tapi dia terhambat gitu ya dengan lingkungan. Nah, misalkan dia tes IQ-nya hasilnya bagus gitu ya. Tes IQ-nya bagus, kemudian dia nggak selesai skripsinya. Udah lama kuliahnya. Padahal dia pintar. Oke, nah di sini kita akan cari hambatannya. Ya, apa sih yang menghambat dia? Ya, ada masalah apa sih sebenarnya? Entah itu masalah dengan teman, ya, kemudian dengan siapa lagi? Pacar, ya, oke, percintaan ya, banyak nih ya biasanya mahasiswa ya, tergabung nggak kuliahnya dengan percintaan atau jadi motivasi nih percintaannya? Oke ya, nah jadi kita lihat lagi apa sebenarnya yang menjadi hambatan ya, di dalam dirinya. Misalkan saya itu Bu, saya ada masalah dengan dosen. Saya takut kalau bimbingan. Saya cemas. Menghubungi dosen aja saya takut. Saya cemas Bu. Gak berani ngirim chat itu gak berani. Nah itu. Terus gimana? Ya udah. Saya nggak bimbingan. Gitu. Saya nggak bimbingan. Nah, itu ternyata masalahnya ada di situ ya. Jadi itu yang harus kita tangani gitu ya. Dari kognitifnya seperti apa? Apa sih yang membuat dia berpikiran bahwa dosen itu tidak baik misalkan ya. Dosen itu pasti tidak mau jawab chat saya. Padahal belum ngechat nih, tapi udah ada pikiran itu. Nah, itu ya. Jadi ada kecemasan, ada ketakutan gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita rubah dulu. Bagaimana sih kognitifnya, kemudian juga potensinya tadi ya. Pakai humanistik bisa ya, dikombinasikan juga bisa gitu ya. Oke, kalau humanistiknya ya dia pasti punya potensi. Dia pinter, ya dia pinter, dia ibaratnya bagus gitu ya, IPK-nya bagus gitu ya, akhirnya ya cuman karena masalah itu menghambat kelulusannya gitu ya. Nah itu sebenarnya yang kita sayangkan. Oke, biasanya memang kasus-kasus yang datang itu kebanyakan memang terkait dengan pendidikan loh. Yang datang ke rumah sakit itu kebanyakan terkait pendidikan, pelajar, mahasiswa, ya. Nah, itu banyak sekali.
ya. Jadi kalau pelajar itu biasanya terkait dengan bullying, ya. Kemudian juga ada sesuatu dalam hubungan pertemanan, gitu ya. Kemudian ada masalah juga dengan guru, ya. Jadi antara hal-hal itu, ya, yang biasanya menjadi permasalahan di kalangan pelajar. Ya. Di samping itu juga ada masalah akademik, ya, seperti IQ-nya mungkin di bawah rata-rata, gitu ya. Nah itu ada juga. Kadang belum tepat gitu ya pendidikannya. Nah, kadang anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata, dia menjadi apa ya? Ketika dikumpulkan di kelas gitu ya dengan siswa lainnya, dia menjadi minder gitu ya, menjadi tidak percaya diri. Teman-temanku kok satu kali, dua kali dijelaskan itu udah langsung paham. Tapi kok aku harus berkali-kali ya? Aku kok nggak ngerti-ngerti ketika dijelaskan. Nah, itu clue-nya ya. Itu yang jadi kunci kita. Berarti ada sesuatu di intelijensinya. Ya. Nah, itu akan kita lakukan tes IQ ya untuk melihat posisinya dia ada di mana. Apakah di rata-rata, apakah di bawah rata-rata, atau mungkin di atas rata-rata. Nah, biasanya untuk kasus-kasus seperti itu di bawah rata-rata. Sehingga kita sarankan untuk pakai guru pendamping ya. Jadi inklusi. Nah, untuk IQ yang di bawah rata-rata, kemudian yang borderline itu biasanya kita sarankan ke kelas yang ada guru inklusinya, guru pendampingnya ya, kelas inklusi. Seperti itu. Tetapi untuk anak-anak yang IQ-nya disabilitas intelektual ya, kalau dulu istilahnya retardasi mental ya, RM ya, dulu biasanya gitu ya, atau mental retardation ya, MR bisa juga. Kalau sekarang itu istilahnya berubah jadi disabilitas intelektual, itu di DSM-5 ya. Nah, itu sama dengan retardasi mental. Cuman beda pengucapan aja ya sekarang ya. Kalau untuk kategorinya tetap sama ya, ada ringan, sedang, dan berat. Nah, kita lihat IQ-nya itu masuk kategori yang mana ya. Oke. Nah, untuk anak-anak yang disabilitas intelektual biasanya kita sarankan ke SLB ya, jadi sekolah luar biasa. Karena di situ ada mampu latih ya, jadi lebih terarah pendidikannya. Jadi jangan sampai lagi salah gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini walau yang humanistik tadi ya, kita kembali ke humanistik. Walaupun kita mungkin terhalang oleh lingkungan dan penghalang sosial lain, kecenderungan alami kita adalah ke arah aktualisasi potensi kita. Nah, ini maksud saya yang ada hambatan tadi, gitu ya. Jadi walaupun dia ada penghalang, ada hambatan di lingkungannya, dia pasti punya potensi, ya, potensi yang dapat membuat dia berkembang, membuat dia keluar dari masalahnya, ya, membuat dia mendapatkan insight apa sih problem solvingnya. Nah, itu ya. Jadi itu yang perlu kita gali gitu ya di humanistik ini adalah terkait dengan potensi yang dimiliki. Yang tadi ya, udah paham ya humanistik ya? Suka ya humanistik ya? Oke, baik ya. Kemudian, nah ini, nah secara umum perbedaan psikologi dan psikiatri ya, kita masih masuk ke dasar-dasar ya psikologi umum ya. Kemarin ada mahasiswa UMB yang wawancara ya
wawancara ke tempat saya gitu ya. Ada beberapa kelompok kemarin yang datang ke rumah sakit terkait dengan tugas kode etik ya. Jadi wawancara psikolog ya. Kalau nggak salah siapa namanya? Adit. Oke, Adit ya. Ingat saya. Oke, kemudian siapa? Akmal. Oke, Akmal juga ya kemarin ya sempat main ke ruangan saya. Nah, boleh nanti main lagi ya. Nah, itu kemarin ada wawancara terkait dengan kode etik. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang datang kemarin itu bertanya, Bu, apa sih bedanya psikolog sama psikiater? Nah, itu. Ada yang tahu di sini bedanya apa? Ada yang tahu mau sharing? Psikolog itu apa? Psikiater itu apa? Mbaknya? Boleh, silakan. Ibu nggak tahu. Betul. Baca. Sebut nama ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafira Fati Aiza Rahim. Untuk psikologi yang mungkin lo tahu, itu mungkin tentang lebih ke IQ aja ya, Bu. Tapi untuk psikiater itu mungkin tentang jiwanya yang mungkin dokter yang bisa memberikan obat gitu. Mungkin itu cukup, Bu. Oke, Bu. Iya. Oke ya. Boleh tepuk tangan ya untuk temannya. Ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan apa bedanya psikolog dan psikiater? Baik ya, kita langsung aja ya. Jadi di sini psikologi dan psikiatri ya. Kalau psikolog sama psikiater itu dari pendidikan berbeda ya. Basic pendidikannya berbeda. Kalau psikologi itu dari S1 psikologi, betul ya. S1 psikologi, kemudian mengambil profesi psikolog ya. Atau kalau dulu itu magister profesi. Kalau sekarang udah profesi psikolog. S2-nya beda lagi ya. Oke. Nah, itu bedanya ya. Nah, kalau psikiater itu pendidikannya dari kedokteran ya. Jadi S1 kedokteran umum. Kemudian spesialisnya mengambil jiwa atau psikiatri ya. Nah, jadi beda basic pendidikannya. Otomatis juga beda perlakuannya ya. Kalau psikolog itu kita ngasih terapi, ngasih konseling ya. Nah, kalau psikiater karena mereka dari kedokteran, otomatis mereka ngasih obat ya, farmakoterapi ya. Kalau psikolog itu psikoterapi, kalau psikiater itu farmakoterapi ya. Oke, jadi di sini mereka ngasih resep ya. Kalau psikolog nggak bisa ngasih resep, melanggar kode etik, betul ya. Jadi psikolog tidak boleh memberikan resep ya. Nah, kalau mau resep ya ke psikiater ya. Kalau perlu obat ke psikiater. Nah, di sini saya menekankan juga ya untuk teknik perlakuannya juga ya. Nah, kalau di psikologi itu kita pakai observasi, wawancara, asesmen ya, observasi, wawancara, tes psikologi kalau untuk asesmennya. Kalau di psikiatri itu mereka lebih ke arah ada juga wawancaranya, tapi tidak terlalu lama gitu ya, tidak terlalu mendalam. Biasanya mereka mungkin 10 menit itu langsung ngasih
resep. Kalau pasien itu pengen cerita lebih lama, mereka pasti akan dirujuk ke psikolog ya. Jadi, nah kalau di psikolog itu bedanya satu pasien aja itu bisa sampai 1 atau 2 jam ya, lama sekali. Jadi paling sehari kita bisa kalau psikoterapi itu mungkin 3 pasien gitu ya. Nah itu, tapi beda sama psikiater, mereka bisa berpuluh-puluh ya. Oke di situ. Nah kemudian tapi terkadang kalau di rumah sakit itu untuk kasus-kasus permasalahan kehidupan sehari-hari gitu ya, kita lihat lagi kasusnya itu ringan, sedang atau berat ya. Untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan obat gitu ya, kita pasti akan merujuk ke psikiater ya, misalkan seperti skizofrenia, kemudian ada gangguan tidur gitu ya, mereka perlu obat tidur ya. Jadi pasti kita rujuk ke psikiater situ. Biasanya saya juga menekankan ya, untuk kesembuhan pasien itu ada 3 hal yang utama. Ya, udah tahu ya kemarin ya, udah saya kasih tahu di ruangan ya. Oke, Adit ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah farmakoterapi ya, dari dokter atau psikiater ya. Yang kedua itu adalah psikoterapi ya. Psikoterapi atau konseling itu dari psikolog ya. Kemudian yang ketiga apa, Adit? Betul ya. Jadi yang ketiga adalah dukungan dari keluarga atau family support ya. Masih ingat Adit ya? Oke. Berarti masuk ya ilmunya ya. Oke. Nah, 3 hal ini yang berpengaruh terhadap kesembuhan pasien atau klien ya. Apabila misalkan dia sudah dapat yang pertama nih, udah dapat farmakoterapi gitu ya. Kemudian dia juga udah dapat konseling, udah dapat psikoterapi, tapi ternyata dukungan dari keluarga dia nggak dapat. Lambat kemajuannya ya. Beda dengan orang yang mendapat dukungan atau support dari keluarga. Nah, kenapa di sini saya tekankan family support itu juga sangat penting ya. Kadang ada juga pasien yang datang sendiri gitu ya. Orang tua tahu nggak? Nggak tahu. Nah, di sini beda dengan pasien yang mungkin diantar oleh keluarganya gitu ya. Dia mendapatkan dukungan dari keluarga untuk sembuh gitu ya. Beda nanti kemajuannya. Ya, biasanya seperti itu. Jadi 3 hal itu yang utama ya dalam kesembuhan pasien. Ini. Oh, 5 menit lagi. Oke. Banyak lagi nih materinya. Oke, kita itu ya. Ini udah paham ya di mana psikolog bekerja ya. Kalau sarjana psikologi S1 biasanya jadi asisten psikolog ya. Kalau psikolognya ini biasanya di banyak sekali ya, di rumah sakit, di kampus gitu ya, kemudian di sekolah gitu ya, kemudian ada juga di perusahaan-perusahaan ya, banyak sekali. Jadi kata Bu Kiki tadi kan 2025 itu mahasiswanya semakin bertambah. Berarti kan di sini luar biasa ya minatnya terhadap psikologi. Karena lapangan kerja untuk psikologi juga semakin terbuka, semakin banyak ya. Jadi nggak salah pilih ya, sudah oke ya, ambil psikologi. Oke. Nah, kemudian ini perkembangan psikologi di Indonesia udah tahu aja ya. Udah di kelas mungkin sudah diajarkan ya sama Bu Kiki ya. Oke, kita lanjut. Bidang-bidangnya juga udah pada tahu ya.
Kemudian di sini ada asesmen dalam psikologi. Ini yang utama adalah wawancara, observasi, dan tes psikologi. Asesmen lainnya ini juga penting ya, kuesioner, self-report, kemudian FGD, role play, dan dokumentasi. Self-report ini penting apabila kita mungkin tidak bisa datang ke lokasi. Misalkan dia kecemasan gitu ya, kecemasan saat di kelas misalkan ya, saat presentasi atau apa. Nah ini penting. Jadi laporan dia ke kita ya, laporan dia pada saat itu seperti apa gitu ya. Jadi self report ini bisa menjadi poin yang penting dalam asesmen ya. Nah ini wawancara. Wawancara sudah paham ya? Wawancara itu ada 3, ya ini saya percepat ya karena dibatasin sama Al tadi ya. Dikasih waktu 5 menit aja, materinya masih banyak nih. Boleh nggak minta lebih? Nggak boleh ya? Boleh, boleh ya? Oke, boleh nggak Al? Oke ya, izin ya. Di sini ada wawancara terstruktur, kemudian juga ada wawancara semi terstruktur ya, ada wawancara tidak terstruktur. Apabila di klinis ya, kalau di rumah sakit biasanya kita pakai wawancara yang semi dan tidak terstruktur. Karena kalau kita pakai yang terstruktur, probingnya susah ya. Jadi kita pasti menggali lagi, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah wawancara untuk mendapatkan kedalaman data ya. Jadi biasanya kita pakai yang semi dan tidak terstruktur ya. Kalau di industri mungkin bisa pakai yang terstruktur ya. Untuk wawancara kerja itu biasanya sudah ada list pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan ya. Kalau di klinis nggak bisa ya, kita pasti ada tambahan ya. Oke. Asesmen dalam psikologi, oh ini sudah tadi ya. Kemudian observasi. Nah, observasi ini juga penting. Misalkan pasien depresi untuk kasus depresi ya, itu dia ketika diwawancara, kita observasi, dia nunduk. Kontak matanya hampir tidak ada gitu ya, selalu dialihkan ke lain. Nah kemudian saat bercerita juga dia nangis gitu ya. Nah, moodnya sedih ya, emosinya sedih ya. Terkait dengan psikologi dasar nanti kita bahas ya mengenai depresi nanti ya, contoh kasusnya ya. Nah itu observasinya penting. Jadi dia gimana sih waktu kita wawancara itu? Dia nangis nggak? Kemudian dia nunduk nggak? Nah itu bisa kita lihat ya. Kemudian ini ada tes psikologi. Nah tes psikologi ini banyak ya. Ada tes intelijensi aja itu udah beberapa macam ya. Kalau yang saya lihat gitu ya, kalau di daerah timur ya, Jawa Timur gitu ya, itu kebanyakan pakai tes Bine ya kalau untuk anak. Tapi kalau untuk daerah barat gitu ya, Jawa Barat, Bandung, itu kebanyakan mereka pakai Westler. Nah, sama aja sebenarnya. Cuman bedanya kalau di Bine itu ada yang namanya mental age ya. Mental age itu usia mentalnya. Jadi di samping chronological age, usia yang sebenarnya akan terlihat juga mental age-nya. Ya, jadi misalkan anak usia 10 tahun, ternyata mental age-nya usia 5 tahun. Artinya apa? Artinya anak yang usia 10 tahun tadi itu IQ-nya setara dengan anak usia 5 tahun. Ya, berarti pasti di bawah rata-rata ya. Jadi itu kelebihan dari Bine ya. Kemudian Wechsler. Wechsler ini ada subtes IQ subtes verbal dan juga ada IQ subtes
performance ya. Jadi di sini beda ya. Kalau verbal itu lebih ke arah pertanyaan terkait dengan verbal, terkait dengan memori verbal gitu ya. Bagaimana dia misalkan disuruh mama beli roti di toko roti, ternyata toko rotinya tutup. Apa yang dilakukan? Nah, ada anak yang jawab cari toko lain. Ada juga anak yang jawab bulik ke rumah. Nah, ada juga seperti itu ya. Itu beda nanti skornya ya. Nah, itu biasanya terlihat di Westler. Kemudian kalau untuk performance itu biasanya lebih ke arah menyusun ya, menyusun kartu-kartu, kemudian ada pola-pola gitu ya. Itu bedanya verbal sama performance ya. Oke, kemudian di sini ada tes kepribadian juga ya, tes proyektif nih ya, tes proyektif, grafis ya, prosa gitu ya. Ini semester pertama ya, berarti belum ya, belum alat tes belum ya, nanti pasti akan ketemu ya sama alat tes ini ya. Bu Kiki itu ahlinya ya, dulu di di UMM itu labnya lengkap ya. UMM. Oke, kemudian nah ini asesmen lainnya FGD ya. Ini self report tadi udah saya jelasin ya. FGD ini juga penting ya. FGD ini penting, bisa juga dipakai untuk asesmen, misalkan terkait dengan diskusi kenakalan remaja gitu ya. Kemudian juga ada FGI ya, misalkan kenapa kenakalan remaja itu terjadi. Jadi itu kita bikin sebuah kelompok di mana isinya mungkin remaja-remaja. Nah, itu dia akan menceritakan tentang permasalahannya terkait dengan misalkan kenakalan remaja. Nah, itu atau mungkin penggunaan alkohol atau obat-obatan gitu ya. Nah, ini bisa kita jadikan asesmen ya. Oke. Kemudian ada penginderaan dan persepsi. Nah, ini penting ya di psikologi dasar ya. Nah, ini beda ya. Oke, beda ya. Kita melihat yang gambar satu itu objek ya. Gambar dua orang ya. Jadi beda, ada yang kita lihat benda, ada kita lihat orang. Nah, atau presiden kita ya, tadi ya. Oke, kemudian ini bedanya persepsi sama persepsi benda dan persepsi interpersonal ya. Jadi ini bisa mau dijelasin atau kita skip aja? Mau dijelasin, oke. Nah, pada persepsi objek ya, stimuli itu berupa gelombang, cahaya, suara, temperatur, ditangkap panca indera melalui benda-benda ya. Sementara pada orang itu dipengaruhi juga oleh lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga. Kemudian pada persepsi objek kita hanya menanggapi sifat-sifat di luar objek ya. Namun pada persepsi tentang orang kita mencoba memahami yang ditangkap oleh indera kita ya. Kemudian kita tidak memberikan reaksi emosional terhadap objek. Namun ketika melakukan persepsi terhadap orang lain, berbagai faktor terlibat ya, seperti personal kita, karakteristik orang lain, maupun hubungan kita dengan orang tersebut ya. Jadi objek itu relatif tetap dan tetapi orang cenderung berubah-ubah. Misalkan nih, kita kenal sama si A misalkan ya, kita kenal sama si A, otomatis kan persepsi kita ya karena kita dulu pernah kenal dengan dia gitu ya, beda dengan orang lain ya. Nah, itu yang mempengaruhi ya hubungan kita dengan orang tersebut gitu ya. Oke, dan persepsi itu macam-macam ya, ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, itu oke.
Kemudian, nah ini prosesnya sensasi ya, kemudian transduksi, persepsi, dan tanggapan. Terakhir yang tanggapan ini adalah bentuk perilaku kita. Ya, jadi kita melihat sesuatu itu dimulai dari panca indera kita. Ya, kemudian diproses ya, diproses, kemudian muncul persepsi, dan kemudian terakhir adalah perilaku kita. Ya, di prosesnya. Oke, kemudian ini five sense ya, panca indera kita sudah tahu ya, panca indera kita ada 5 ya. Oke, misalkan kalau saya ambil contoh yang hidung misalkan ya, yang hidung ketika kita mencium bau masakan ya, baunya enak gitu ya. Kemudian kita coba dengan lidah gitu ya, kita cicipi gitu ya. Oh, ini sepertinya sama dengan masakan ibuku. Nah, ya. Jadi dari indera ini kita bisa mempersepsi sesuatu. Ya, kalau saya itu biasanya saya bisa membedakan sambal bikinan bapak sama sambal bikinan ibu. Ya, dengan lidah. Ya, kalau bapak itu sambelnya lebih manis ya, lebih manis, terus juga bawangnya lebih terasa ya. Kalau cowok kan kalau masak tuh bawang ya, mereka nggak tahu kalau bawang itu mahal. Ya, beda sama cewek ya. Kalau cewek, nah itu biasanya lebih hemat di bawang ya. Tapi kalau masakannya biasa lebih enak cowok karena mereka banyak bawangnya biasanya ya, tak peduli harganya mahal atau enggak gitu ya. Nah, beda sama cewek ya. Oke. Nah, kemudian ini sensasi dan persepsi ya. Oke, kita lanjut ya. Sistem indera ini sudah juga. Nah, ini persepsi ya. Persepsi kedalaman, persepsi gerak, dan persepsi bentuk ya. Nah, ini biasanya ada di tes psikologi yang sejenis ini gitu ya. Ini dilihat apa ini? Ya ini. Orang ya. Ada yang melihatnya sebagai orang. Ada juga yang melihatnya sebagai apel yang sudah digigit ya. Nah, beda-beda persepsi orang ya. Kemudian di gambar berikutnya ini dua orang, dua wajah ya. Oke, betul. Dua wajah yang saling berhadapan ya. Tapi kalau kita rubah warnanya jadi putih wajah orangnya, nah kita melihatnya kadang sebagai piala ya, apa atau vas bunga atau apa ini? Ya. Oke, macam-macam ya persepsinya ya. Bisa juga orang yang sedang berhadapan juga, tapi warnanya putih ya wajahnya. Itu beda-beda ya. Jadi persepsi itu tergantung dari masing-masing orang menangkapnya seperti apa ya. Oke, nah ini penyebab perbedaan persepsi ya. Kemudian juga ini persepsi sosial. Nah ini motivasi, motivasi tadi ya di awal ya. Oke, ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal ya. Oke, kemudian ini ada konflik ya. Konflik intrapersonal. Intrapersonal ini konflik yang terjadi dalam struktur kepribadiannya sendiri. Contohnya, Bu, saya pengen berhenti ngerokok. Tapi itu Bu, ini karena ada keterbatasan waktu, mungkin bisa lanjutkan ke slide kasus saja Bu. oh ya,
Oke, kita lanjut ke kasus ya. Oh ya tadi itu apa ya sampai mana ya tadi ya? Lanjut aja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oh ya, yang ngerokok tadi ya. Yang ngerokok tadi contoh juga ini ya. Bu, saya pengen berhenti ngerokok, tapi saya nggak bisa mengendalikan. Itu ya, itu ada konflik ya di dalam dirinya ya. Oke. Nanti kalau ngerokoknya itu karena memang dia perilakunya merokok, ya kita akan pakai modifikasi perilaku. Nanti sama Bu Kiki ya nanti ya ada kuliah juga ya terkait dengan modifikasi perilaku. Kemudian kalau misalkan ngerokoknya itu ada unsur kognitif ya, misalkan saya merokok karena pengen dibilang gentle gitu ya. Nah, pengen apa ya, lebih cowok banget gitu ya. Nah, itu berarti ada unsur kognitifnya di situ. Nah, kita nggak bisa pakai modifikasi perilaku aja, tapi kita juga harus combine dengan kognitif ya. Jadi ke arah CBT ya, kognitif behavior therapy. Kemudian depresi. Nah, kita langsung masuk ya ke contoh kasus ya. Oke, karena memang analisa kehidupan sehari-hari ya terkait dengan psikologi dasar. Contoh kasusnya ini ada SA, perempuan, usia 14 tahun. Pendidikannya SMP, lebih tepatnya MTS ya. Jadi setingkat dengan SMP, kemudian pekerjaannya pelajar, ini tanggal konsultasinya 2023 ya. 23 Februari 2023. Keluhannya 5 hari yang lalu dari yang terhitung tanggal konsultasi ya, itu pihak sekolah mendapati pasien menyayat pergelangan tangan ya hingga berdarah di belakang perpustakaan sekolah. Kemudian meminta orang tua pasien untuk menemui psikolog ya. Baik ya, nah ini depresif afeknya ya. Saat asesmen itu emosinya sedih, kehilangan minat ya, kemudian menarik diri dari sosial ya, perilaku sosialnya. Kemudian lainnya itu kepercayaan dirinya menurun, gagasan rasa bersalah dan tidak berguna. Kemudian ada perilaku self injury. Apa jalur orang Banjar tuh menyilet tangan itu apa? Menggantal kah? Ngarannya? Nah, itu ya. Nah, itu perilaku self injury. Kemudian nafsu makannya menurun ya. Nah, ini hasil dari MACI ya, Milon Adolescent Clinical Inventory. Ini alat tes ya, asesmen ya, alat tes kepribadian. Jadi dia memang tipe orang yang pesimis gitu ya. Tes ini akurat ya, ini akurat. Nah, artinya dia menjawab dengan baik ya, dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan dirinya. Kalau hasilnya tidak akurat, tidak dapat dipercaya, artinya dia tidak konsisten dalam menjawab. Kalau ini dia bagus ya, jawabnya sesuai dengan keadaan dirinya. Ya, kemudian nah ini ada 3 kepribadian ya. Ada 3 kepribadian yang muncul yaitu introversif, kemudian doleful, dan juga inhibited ya. Jadi memang kepribadian ini yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang terindikasi depresi ya. Jadi dia lebih ke arah menarik diri gitu ya. Kemudian juga merasa sedih terus-terusan. Jadi sulit sekali untuk merasakan bahagia. Ya, sulit sekali untuk merasakan bahagia. Orang-orang yang lain ceria, dia sedih, ya. Kemudian inhibited ini ada terhambat, ya, terhambat mungkin karena dia merasa kepercayaan dirinya menurun gitu ya, sehingga menghambat kehidupan sehari-harinya.
Ya, ini hasil tes grafis ya. Udah belajar belum tes grafis? Belum ya. Oh, saya kecepatan berarti ya. Oke, ini Baum ya, tes pohon ya. Nih, pohonnya dia di atas dan di sebelah kiri. Nah, nanti belajar interpretasinya ya. Oke, nanti dites itu. Ya, kemudian ini ada DAP. DAP-nya dia detail ya. Menggambar orangnya cukup detail. Bahkan pakaiannya pun juga detail. Ya, ini HTP-nya host 3 person ya. Nah, ini. Jadi ini hasil tes orang pasien yang terindikasi depresi, ya, depresi pada remaja. Ya. Oke, ini perkembangan kasusnya ya. Ini harusnya untuk profesi ya. Pertemuan pertama, kedua gitu ya. Apa yang kita lakukan di pertemuan ketiga ya, ini saya skip aja ya. Oke, jadi ini, nah perolehan insight-nya. Ini semuanya dari pasien ya. Jadi ini bukan dari saya, tapi dari pasien ya. Jadi dia mengucapkan atau menulis hal-hal atau pikiran-pikiran negatifnya. Nah, misalkan ketika ada masalah langsung terpikir sayatan negatif ya, pikiran negatif. Kemudian kangen, pengen nyayang ya. Kemudian sayatan itu bikin masalah teralihkan. Bu, saya punya masalah, tapi kalau saya alihkan ke fisik, rasanya lega gitu ya. Itu bilangnya seperti itu. Nah, jadi mereka itu mengalihkan ke fisik dengan harapan kalau fisiknya udah sakit, udah keluar darah, itu udah selesai masalahnya. Padahal belum tentu ya, itu malah menambah masalah. Ya, jadi ini ada distorsi kognitif ya, sukadara sayatan. Kemudian kita rubah menjadi positif ya. Jadi dia diajak untuk berpikir positif. Berubah pemikiran negatif tadi menjadi pemikiran yang positif. Ini muncul ketika sudah beberapa kali pertemuan ya, artinya dia sudah mendapatkan insight ya, sudah mendapatkan pemahaman ya. Kemudian ini positifnya, ketika ada masalah kita harus ingat Allah ya. Allah pasti memberi tugas atau masalah yang bisa kita selesaikan. Saat kangen, ini alihkan ke hal positif yang menyenangkan. Nah, kemudian agama menganjurkan untuk merawat diri, bukan melukai diri. Ya, seharusnya katanya ya, seharusnya Bu, darah itu kan di dalam tubuh, bukan di luar tubuh. Artinya dia udah mendapatkan insight ya. Nah, ini kemajuannya di situ ya. Nah, baju bersih tanpa darah, mudah dicuci, Umi tidak repot. Nah, dia bilang seperti itu ya. Oke, artinya dia sudah mendapatkan insight. Nah, ini karena dia memang tipe orang yang apa ya, dia kalau dikasih tugas itu kayak beban gitu ya. Ada nggak di sini yang dikasih tugas jadi beban? Kalau ada, bilang Kiki nanti ya. Oke, jadi ya dia
apa ya, kewalahan ya kalau dikasih tugas gitu ya. Sebenarnya bukan karena banyaknya tugas, tapi karena manajemen waktunya dia yang berantakan ya. Nah, di situ akhirnya dia akan belajar mengenai prioritas ya. Nah, tugas mana sih yang perlu didahulukan agar tidak menumpuk ya, membuat rutinitas ya, kemudian belajar manajemen waktu ya, dan juga belajar aktivitas positif atau perilaku yang positif seperti olahraga ya. Oke. Nah, udah selesai berarti kita ada muncul iwak haruan. Nah, oke ya. Boleh ya? Saya pantun ya. Oke. Nanti bilangnya apa? Oh gitu. Oke. Iwak haruan ada di kolam. Begimit saja menangkapnya. Bahagia datang dari dalam. Kesehatan mental penting selamanya. Baik ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Ibu materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, teman-teman. Nah, di sini apa lagi ya kita lakuin ya? Oh ya, kita mau buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih bingung atau pengen dalam materi yang bisa ditanyakan maksimal jawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Dan jangan lupa angkat tangannya, perkenalkan nama dan kelasnya. Oke, boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Siti Nasyana Ibu, panggilannya Nasywa. Jadi di sini untuk mau bertanya, gimana saat kita punya potensi, tetapi kita tidak mempunyai lingkungan yang mendukung, akan tetapi kita memilih untuk tetap independen dan berdiri sendiri. Apakah hal tersebut akan berpengaruh untuk keberhasilan? Apakah hal tersebut akan berhasil atau malah sebaliknya seperti itu? Terima kasih. Mau start dengan atau langsung tidak? Boleh, terserah aja. Ibunya mau ditampung atau Enaknya gimana? Mau dijawab langsung? Ibu mau jawab? Atau mungkin ada yang mau tanya lagi? Dua-dua kah? Atau tiga-tiga? Oke, baik teman-teman, pertanyaannya ditampung. Tapi sambil ingatin saya ya, pertanyaan pertama tadi. Dua-dua. Terima kasih kesempatan yang bertanya. Moderator, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Ferdianti. Saya ingin bertanya. Tadi kan sebelumnya sudah menjelaskan tentang terapi bertujuan untuk mendapatkan insight atau kesadaran diri dari diri dia sendiri. Selanjutnya untuk menemukan problem solving. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menemukan problem solving dan bagaimana kita memastikan bahwa orang itu sudah benar-benar sadar dari kesalahan-kesalahan dia seperti itu, Ibu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Naswa dulu ya. Oke, bagaimana jika kita memiliki potensi, tetapi kita tidak didukung oleh keluarga, ya?
Oke, ini tidak didukungnya itu karena apa? Karena orang tua mungkin tidak ada atau bagaimana? Kenapa? Mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya Ibu, ini tidak cuma keluarga tetapi juga lingkungan seperti itu. Tapi kita memilih untuk independen, untuk diri sendiri, apakah itu akan berhasil atau malah sebaliknya? Oke. Si Ibu. Baik ya, ini saya jawab kembali ke motivasi tadi. Ya, motivasinya lebih ke arah internal atau eksternal. Kalau yang saya lihat dari pertanyaan Mbak Naswa, itu motivasinya lebih ke arah internal, ya. Biasanya motivasi internal ini akan menguatkan individu, ya, karena dia tidak terpengaruh oleh lingkungan, ya. Jadi lingkungan itu tidak memberikan pengaruh besar gitu ya terhadap dirinya. Nah, ada orang seperti ini memang ada, ya. Kalau memang dia memiliki motivasi internal dan dia merasa nyaman gitu ya, kemudian dia bisa melihat potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan dia bisa mengoptimalkan potensi itu, kesempatan untuk berkembang itu pasti ada, ya. Kesempatan untuk sukses itu pasti ada. Tetapi namanya kita makhluk sosial, ya, kita juga pasti membutuhkan orang lain, ya, membutuhkan lingkungan, ya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang memiliki motivasi internal, lingkungan itu mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi pada dasarnya dia akan lebih berkembang lagi, ya, lebih berkembang lagi apabila memang lingkungan mendukung, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun lingkungan tidak mendukung, dia tetap akan bisa survive, ya, tetap bisa berkembang, ya, karena motivasinya bagus, ya, motivasinya dalam dirinya dan itu kuat gitu ya. Karena kalau motivasi eksternal, motivasi yang dipengaruhi oleh lingkungan itu cenderung tidak menetap gitu ya, cenderung mudah berubah. Misalkan kalau masuk psikologi itu dipengaruhi oleh ikut-ikutan circle, misalkan ya, dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kalau teman-temannya nggak ada, gimana? Nah, itu ya. Jadi motivasi internal itu sangat penting, ya. Dia bisa berkembang, ya. Oke. Tapi jangan ngelupain lingkungan juga, ya. Siapa tahu lingkungan bisa meningkatkan kemajuan dia. Oke. Oke. Nah, kemudian sudah terjawab ya. Baik. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Aulia ya. Mohon maaf tadi pertanyaannya, Mbak Aulia ada? Oke, izin tadi pertanyaan ulun, kan sebelumnya dia menyebutkan tentang terapi itu untuk menentukan insight, untuk menentukan kesadaran diri dan menemukan problem solving. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan problem solving terbaik dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang itu sudah benar-benar berubah dan sadar atas kesalahan dia sendiri. Begitu, Ibu. Jadi menemukan problem solving ya, menemukan problem solving ya Mbak. Ibu. Dan cara menentukan bagaimana orang itu sudah benar-benar tahu kesadaran Insight-nya itu ya, insight-nya ya. Oke.
Jadi insight, tujuan dari terapi itu saya tekankan adalah untuk menemukan insight ya. Jadi yang menemukan insight ini adalah pasien ya, adalah klien ya, orang yang bersangkutan ya. Jadi dari proses terapi mungkin berapa kali pertemuan gitu ya, nanti itu akan memunculkan insight. Nah, ketika dia sudah muncul insight ya, seperti yang sudah saya jabarkan tadi ya, itu artinya dia terapinya itu sudah mengalami kemajuan yang signifikan ya. Jadi kalau di sini kita bisa evaluasi ya, kalau dari kasus depresi itu bisa kita evaluasi dari wawancara ya, kemudian saat evaluasi itu kita tanyakan bagaimana perkembangannya gitu ya, apakah masih muncul keinginan untuk menyayat. Biasanya itu perlahan-lahan ya. Biasanya perlahan-lahan itu munculnya ya. Mungkin kalau di kasus ini dia dari yang tiap hari muncul keinginan untuk menyayat gitu ya, itu tiap hari munculnya Mbak. Kemudian setelah terapi pertemuan kedua atau ketiga gitu ya, itu munculnya udah berkurang. Jadi 3 hari kadang baru muncul gitu ya, tapi dia sudah bisa mengalih, sudah belajar untuk merubah ke pemikiran yang positif ya. Kemudian akhirnya sudah jarang muncul ya, jadi itu memang berproses ya, karena modifikasi perilaku atau CBT itu berproses biasanya sampai dia benar-benar jarang gitu ya, keinginan untuk menyayat itu sudah jarang. Nah, sudah jarang muncul, namun ketika muncul dia sudah tahu apa sih yang harus dilakukan. Nah, ketika pikiran negatifnya itu muncul, dia udah tahu ya bagaimana cara merubah pikiran negatif tadi menjadi pemikiran yang positif ya. Nah, untuk melihat kemajuannya itu kita juga bisa melihat depresinya. Tadi skor PDI-nya itu depresi sedang ya. Nah, nanti kita evaluasi lagi kalau dia udah nggak ada muncul depresinya atau ke depresi ringan atau nggak sama sekali gitu ya, artinya dia sudah mengalami kemajuan ya, di situ biasanya kita evaluasi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Saya kembalikan ke moderator. Tergantung ibu, kalau ibu merasa udah yang udah nanya sudah kan, itu tergantung ibu lagi masih mau gitu. Boleh, boleh 2 pertanyaan lagi kan? Baik teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan langsung. Langsung dijawab aja. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu dan Moderator. Perkenalkan saya Asnatul Diana, biasa dipanggil Nafila dari kelas 25 RAA. Saya pernah mendengar pendapat nih Bu, kalau generasi sebelumnya itu lebih kuat secara mental dibandingkan dengan generasi sekarang Bu. Saya ulangi lagi ya Bu. Jadi saya pernah mendengar suatu pendapat kalau generasi sebelumnya itu lebih kuat secara mental dibandingkan dengan generasi saat ini Bu. Jika Ibu setuju dengan pendapat tersebut, faktor apa saja yang mempengaruhi generasi sekarang dicap sebagai generasi yang secara mental itu lemah begitu Ibu. Terima kasih banyak Ibu.
Bagus sekali ya pertanyaannya. Generasi sekarang itu apa? Gen apa? Gen Z ya. Gen Z, Z ya. Gen Z. Oh, ya. Kalau saya dulu apa ya, Bu Kiki ya? Milenial ya kita ya. Milenial. Oke. Oke, kalau generasi sekarang mungkin ya karena ada kemajuan teknologi ya. Karena ada kemajuan teknologi, jadi setiap apa-apa itu viral ya, terekspos gitu ya. Nah, jadi orang pada tahu nih kalau si ini punya masalah ini. Belum lagi kalau misalkan sering curhat di media sosial, akhirnya orang-orang semuanya pada tahu gitu ya. Nah, jadi lebih ke arah pengen mendapat apa ya, perhatian sosial. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, kalau zaman dulu gitu ya, orang itu malu gitu ya kalau cerita masalahnya. Nah, di sini jadi masalah-masalah yang dialami itu tidak terekspos ke media sosial. Akhirnya mereka dicap sebagai kuat mental ya, karena tidak terekspos ya. Padahal sebenarnya namanya permasalahan pasti sama. Kalau menurut saya mungkin ini ada kaitannya dengan perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi. Kalau dulu itu cerita masalah aja tuh udah tabu gitu ya, apalagi terkait dengan percintaan, hubungan seksual gitu ya, itu tabu sekali. Tapi kalau sekarang gapnya udah beda ya, generasinya udah beda. Jadi apa-apa itu selalu di-share di medsos ya. Nah, jadi orang mikirnya generasi sekarang kok mudah itu ya, mikirnya rapuh atau apa gitu ya. Padahal sebenarnya ya itu tadi mungkin apa ya, keinginan untuk mendapatkan perhatian sosial ya. Kemudian juga ditunjang oleh kemajuan-kemajuan teknologi ya, sehingga menyebabkan berbeda tadi ya antara generasi sebelumnya dengan generasi yang sekarang. Tuh, ya. Oke, kalau dari apa? Kalau dari pertemanan kan kurang lebih sama aja ya, sosial segala macam. Tapi memang teknologi sih ya yang sangat sangat merubah gitu ya, merubah seseorang. Oke, sering ya di sini ya curhat di medsos ya. Kalau curhat di medsos, apa tujuannya? Dapat perhatian, ada yang komen, ada yang like, itu udah menyenangkan kah atau gimana? Artinya diperhatikan gitu ya. Artinya ada perhatian nih karena apa? Kalau di dunia nyata mungkin tidak sebegitu anunya ya. Oke, itu sih. Kalau menurut saya seperti itu, Mbak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelumnya izin saya tentang Syarifah Fauza dari kelas 25 RAC, Ibu, dari panggil IP. Saya ingin menanyakan, tapi sebelumnya bercerita dulu Ibu tentang saya tadi sempat diungkit juga soal generasi sekarang yang merasa mudah untuk mengekspos atau mengeluarkan masalahnya di medsos atau di tempat publik. Dan saya ingin bercerita soal ada salah satu teman saya yang dia memang kurang lebih seperti kasus yang ada tadi.
depresi. Tetapi ibu dia tipe yang terlalu mengumbarkan ibu. Sampai misalnya kalau kita nongki, hangout, atau di tempat publik itu pun dia semudah itu dengan leganya, leluasanya menyampaikan atau mengumbarkan problemnya ibu. Dan bukan hal yang biasa aja ibu, seperti dia melukai dirinya atau obat-obatan yang dia konsumsi. Mungkin tidak apa-apa kalau cuma di area pertemanan aja, tapi misalnya ada orang yang nanya, dia dengan leluasanya juga ibu. Soalnya kan pasti nggak mungkin orang yang dengar tuh nggak penasaran. Nah kadang ada dari kalangan umur ibu, biasanya ibu-ibu atau siapa aja yang ada di lingkungan. Nah dia dengan leluasanya menyampaikan itu. Saya sebagai temannya ada perasaan kekhawatiran ibu, karena takut teman saya ini dijudge sama mereka yang tidak mengerti mungkin apakah perasaan kekhawatiran saya itu valid ibu atau saya yang terlalu membesarkan padahal dia yang nyaman aja ibu. Itu ibu pertanyaan saya. Masih ibu. Bagus juga ya pertanyaannya, mewakili teman ya. Ada kaitannya juga dengan tadi ya. Memang lebih ada beberapa orang yang memang lebih suka curhat gitu ya, mengumbar permasalahannya di sosial gitu ya, di perkumpulan gitu ya. Mungkin ya bisa jadi dia ingin diperhatikan ya. Nah, kita tidak tahu kepribadiannya seperti apa. Nah, bisa jadi dia narsistik ya, pengen diperhatikan ya, atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, ini perlu kita asesmen lagi gitu ya. Nah, terus juga untuk depresinya. Depresinya ini dia diagnosanya dari mana? Diagnosanya apakah dari orang yang expert ya, atau mungkin self diagnosis? Izin menambahkan ibu, kebetulan dia bilang setelah saya masuk di kuliah ini, psikolog dia itu salah satu dosen di sini ibu, dan dia yang memberikan buktinya dan memang benar. Ibu ceria. Oh iya, oke. Kalau sudah konsultasi ya, sudah konsultasi dengan psikolog atau mungkin yang expert lainnya, ya berarti memang dia mengalami itu ya. Tetapi biasanya kadang orang depresi ini cenderung menutup diri gitu ya, cenderung menutup diri. Kalau ini malah itu ya, malah bercerita gitu ya. Nah ini perlu kita lakukan asesmen lebih lagi, motifnya apa, motifnya bercerita ke teman-teman itu apa, apakah untuk mendapatkan dukungan sosial atau bagaimana. Tapi kalau misalkan dia memang nyaman gitu ya bercerita, ya mungkin itu untuk dia aja gitu ya, kenyamanan itu untuk dia aja. Belum tentu orang lain merasa nyaman. Nah seperti mbaknya tadi, nah merasa tidak nyaman gitu ya, karena persepsi tiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah itu, kalau memang dia mendapatkan kenyamanan di situ, ya tidak apa-apa. Tapi dia juga harus tahu resikonya apa. Resikonya pasti orang lain pasti tahu permasalahannya. Ya, kemudian orang lain apakah cuma untuk sekedar tahu aja gitu ya, atau mungkin membantu dia, atau cuma sekedar aja gitu kan. Nah, baiknya memang kalau terkait dengan masalah seperti itu, baiknya memang ke ahlinya, ya, ke yang expert. Boleh nanti pian sarankan ke teman, atau pian tanyakan terapinya sudah jalan atau belum, gitu kan ya. Nah,
Kalau bisa terapinya tetap dilanjutkan ya sebagai perhatian kita terhadap teman ya, karena kita memang harus care juga ya dengan lingkungan. Oke, itu saja. Sudah jelas ya, Mbak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagus-bagus ya pertanyaannya. Generasi sekarang luar biasa aktif ya. Ada lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan saya Saiful Adi Joshua dari 25 RAC. Mungkin lebih mudahnya Ibu panggil saya Saiful saja. Tadi kan Ibu sempat bertanya apa alasan atau motivasi kami memilih jurusan ini. Izin sharing, salah satu alasan saya memilih jurusan ini itu karena faktor salah satunya dari faktor luar, yaitu seringnya orang-orang di lingkungan saya, bahkan orang-orang yang bahkan belum pernah bertemu dengan saya, menjadikan saya tempat cerita Ibu. Dan masalah yang biasa mereka ceritakan itu lumayan berat topiknya, seperti masalah asmara, lalu keluarga, bahkan sampai ke masalah rumah tangga. Tidak sedikit juga dari mereka beberapa mencoba untuk mengakhiri hidup itu. Dari situ saya melihat bahwa kurangnya ruang untuk mereka bercerita, sampai mereka memilih bercerita ke orang yang belum memiliki pengalaman untuk itu. Karena topiknya agak berat, Ibu, seringkali saya merasa mual, pusing, tremor, bahkan ikut nangis pada Ibu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara memisahkan empati dari menyerang emosi orang lain supaya saya bisa menolong mereka tanpa kelelahan secara emosional. Kita mau gitu juga Ibu dan teman-teman, tadi setelah melihat biografi Ibu yang luar biasa, mungkin Ibu bisa memberikan tips kepada kami tentang bagaimana caranya menyiapkan mental untuk menjadi psikolog yang matang. Ketika kami sendiri masih belajar memahami dan mengelola emosi kami. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, Mbak Sekti ya. Oke, jadi artinya kalau orang bercerita ke Pian, itu artinya orang merasa nyaman ya. Nah, itu artinya ini Pian sudah punya kelebihan ya, sudah punya kelebihan, orang merasa nyaman, terus Pian punya kemampuan mendengarkan orang lain. Nah, itu yang utama ya, kemampuan mendengar dan kemampuan berempati terhadap orang lain ya. Oke, itu udah ya, dasarnya udah ya. Nah, artinya bagus ya, motivasinya artinya Pian punya motivasi yang bagus gitu ya, ingin membantu orang lain gitu ya, dan juga memang ada keinginan ya di dalam diri gitu ya. Artinya ini kombinasi antara motivasi internal dan eksternal ya. Ini bagus sekali ya. Oke, nah di sini terkait pertanyaan yang kedua ya. Kalau pertanyaan pertama tadi Pian sudah luar biasa ya, sudah memiliki kemampuan yang bagus gitu ya. Walaupun mungkin perlu belajar lagi ibaratnya. Nah, kadang kita tidak boleh nangis gitu ya, ikutan nangis, klien nangis, kita juga ikutan nangis gitu ya. Jadi yang klien yang mana gitu ya, psikolognya yang mana. Ya, oke. Jadi kita perlu membatasi, ya, membatasi. Kemudian juga untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana tips ya untuk tips untuk menjadi psikolog ya. Oke, menjadi psikolog yang matang gitu ya, menjadi psikolog yang
profesional gitu ya. Oke. Nah, di sini tipsnya kalau untuk mahasiswa S1 ya, selesaikan dulu studi S1-nya ya. Nah, di sini di dalam studi S1 ini kita akan belajar berbagai ilmu ya, berbagai ilmu psikologi terkait dengan psikologi dasar. Kemudian juga nanti akan ada asesmen ya. Asesmen itu lumayan banyak dan itu sangat penting ya di bidang psikologi. Jadi itu yang perlu Pian pelajari nanti ya. Asesmen kalau di klinis ya, kalau untuk praktek pengen praktek di rumah sakit atau gimana? Klinik ya. Oke. Nah, kalau di klinis itu asesmen itu sangat penting ya. Kenapa? Karena di klinis itu ada yang namanya asesmen klinis ya. Asesmen klinis ini menjadi dasar kita untuk menentukan diagnosa. Nah, di klinis itu ada yang namanya diagnosa. Sehingga asesmennya itu mendalam gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan diagnosa kita perlu asesmen klinis. Kemudian dari diagnosa kita akan merancang intervensi. Ya, nanti akan kuliah di profesi untuk yang intervensinya. Tapi pian kuati dulu di asesmennya. Jadi kalau misalkan nanti ada mata kuliah terkait dengan alat-alat tes, nah kemudian juga kalau Muhammadiyah kan labnya itu biasanya lengkap ya. Muhammadiyah Malang, mungkin di sini juga lengkap ya Bu Kiki ya. Nah, itu pian pian pelajari lebih dalam ya terkait alat-alat tes ya, asesmen juga ya, karena banyak sekali alat tes dalam psikologi itu dan kita harus memilih sesuai dengan kondisi klien atau pasien kita itu ya, keluhannya apa, asesmennya kita pakai yang mana. Nah, kalau di S1 asesmen ya Bu Kiki ya, bisa ngetes ya, kalau S1 bisa ngetes. Tapi untuk interpretasi bisa nggak Bu Kiki? Belum ya? Oke. Nah untuk interpretasi sama intervensinya nanti dilanjutkan di profesi. Ya, jadi saat ini biar fokus di ilmu psikologinya dulu. Ya, pelajari semua ilmu psikologinya, kemudian asesmennya ya dikuatin di situ dulu, baru nanti lanjutkan ke profesi. Ya, nanti akan belajar intervensi-intervensi, modifikasi perilaku, nanti ya lebih menjurus lagi CBT, kemudian psikoanalisa gitu ya. Kalau sekarang itu yang lagi tren ya, karena pasien-pasien itu lebih suka yang instan gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi kadang kita bisa pakai brief ya. Brief itu lebih singkat ya. Kalau terapi yang biasa kita pakai 8-9 kali pertemuan, kalau dengan brief bisa 4-5 kali. Kita lebih ke solution focus brief psikoterapi. Ya, itu ada terapinya. Jadi kemajuan terapi juga perlu nanti dipelajari ya. Oke, nah itu tipsnya untuk saat ini biar kuatin di situ dulu. Nanti pas profesi biar kuatin di intervensinya. Ya itu tipsnya. Kalau pian sudah menguasai itu, insya Allah nanti akan expert ya di di bidang itu ya. Oke. Motivasinya udah bagus ya, kombinasi. Itu ya Mbak Septi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah mau menjelaskan dan memberikan jawaban ya kepada teman-teman yang sudah bertanya. Dan juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk ikut dalam tanya jawab. Dan mungkin ini adalah sesi terakhir kita. Dan perlu disimpan dengan sedikit kesimpulan Ibu.
dari PPT ada ini. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia melalui berbagai perspektif untuk memahami, menjelaskan dan membantu individu dengan menghadapi permasalahan hidup. Dengan dukungan asesmen psikologi yang tepat, psikologis berperan penting dalam memahami persepsi, motivasi, konflik, serta menjaga dan meningkatkan kesehatan mental individu. Mungkin terima kasih sekali lagi Ibu. Saya Al izin undur diri dan karena saya sudah baca dengan salam, izinkan saya tutup dengan salam juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Pertanyaan setip. Oh iya. Setip salah. Siap. Kalian foto bareng. Ya, foto bareng. Musik ikut. Foto bareng. Di sini. Ya, di sini aja foto barengnya. Mundur dikit. Kita foto dulu, Pak. Izin untuk teman-teman berdiri Biar aja foto ikut ya. barengnya. Sini kan kita foto bareng. Kita ada sini aja. Nah. Berdiri dah. Kelihatan aja lah. Kelihatan aja. Aduh, kayaknya lo duduk aja. Kami aja yang berdiri. Berdiri aja Bu. Oh iya kak, kelihatan aja lah. Kelihatan aja Bu. Siap. Ya, Yuk. pasang senyum terbaik guys. Formal dulu. Formal dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, bebas ya. Warrior. Ya, apa tuh? Oh ya, warrior gini. Oh, lebih kayak gini aja. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Dah. Makasih banyak. Sama-sama Kiki. Terima kasih Bu. Sama-sama Karena ada yang diisikan habis ini. Oh iya. Di ruangan dia Kak. Oke. Atau di sini Kak Ken? Udah lo, sudah ditutup? Belum. Duduk ya, minum dulu Kak. Ini siang. Oke, tidak terasa kita telah berada di penghujung kegiatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kuliah pakar pada hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya selaku MC memohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan aja ya. Oh, iya Bu. Snacknya. Iya, makasih Bu. Iya, makasih ya. Iya. Oke. Itu dari kopi ya. Bilangannya kopi yang Oh. pakai yang PDF aja ya.
Oh, ulun yang ngambil yang PPT kan? Oh ya, dihapus aja deh PPT-nya. Yang PDF gitu. tapi ulun rasanya PDF-nya nggak ada deh. Cuman PPT saja. Oh iya, dihapus aja. Nggak ada ulun anu buat. Nggak ada ulun duplikat. Oh, ada di anu kah? Enggak, nggak ada. Nggak ada bu. Ada di copy kah? Nggak ada. Karena kalau emang ngopi yang PDF-nya ada. Ulun sebentar kelas. Yang PPT ganti PDF aja. Ulun tadi cuma membuka aja bu. Oh, buka aja. Oh ya sudah, kalau misalkan keadaan. Oke. Kita berjawab lah. Oke, terima kasih ya. Ini sama-sama. Ya, siap. Iya, sama-sama. Ada yang tanda tangan. Ah, tanda tangan. Di mana ya kita ya? Sini aja Kak. Boleh. Naik ke atas. Sama kanan minta. Ya, minta duduk ya Kak. Bisa ngomong sini. Oh iya. Iya. Oke. Sini lah kalau ini. Iya. Ya sini. Kerja sama kan kayaknya pelaksanaan kerja sama. Tanda tangannya aja di sini sama satunya. Gimana ulun di sini kah? Oke. Sudah semuanya.